Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kasih sayang yang lain kepada kita, memberikan anugerah yang tidak kalah besarnya. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, selain berikan kepada kita Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun berikan kepada kita sebuah kitab yang berisi pedoman bagi kita agar kita bisa menjalani kehidupan yang benar di dunia ini, yaitu memberikan kepada kita kitab yang paling mulia, kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab yang merupakan penjelas dari kitab-kitab sebelumnya, kitab yang paling mulia, yaitu adalah kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyampaikan Al-Quran kepada kita semua. Dan pasti hadirin, siapa di antara kita yang tidak tahu Al-Quran? Siapa di antara kita yang tidak pernah dengar Al-Quran? Pasti kita semua minimal tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran kita tahu bahwa itu adalah pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Agar kita lebih paham tentang makna Al-Quran dan agar kita bisa lebih bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar, atas karunia yang besar, yaitu Al-Quran ini, maka kita harus tahu dulu apa itu Al-Quran. Para ulama memberikan sebuah penjelasan mengenai makna dari Al-Quran. Salah satunya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna dari Al-Quran. Apa kata beliau? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai kitab tersebut dari surat Al-Fatihah dan ditutup terakhir dengan surat An-Nas. Para ulama lain ada yang menyebutkan lagi definisi yang lain, ditambahkan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan ketika membacanya menjadi amal ibadah. Ini adalah definisi dari Al-Quran, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang berisi awalnya itu dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya menjadi berpahala. Ini adalah definisi Al-Quran. Dari definisi ini kita sudah tahu, kita dapat mengetahui bahwasannya Al-Quran ini adalah suatu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah hal yang begitu mulia. Kenapa? Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah. Firman dari zat, ucapan dari zat yang maha benar, yang tidak mungkin salah dalam berkata. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung, yang punya julukan Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin, kata Allah. Al-Quran diturunkan dengan perantara Ruhul Amin. Itu adalah malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Kemudian disurunkan kepada Nabi kita, Nabi yang paling mulia, pemimpin umat, pemimpin seluruh para nabi, pemimpin seluruh umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup sampai itu, kemudian Al-Quran. Al-Quran pun diturunkan pada bulan yang mulia, pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian terakhir, Al-Quran pun turun pada malam yang paling mulia, itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah hari yang paling mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya. Seluruh kemuliaan terkumpul dalam Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang zat yang maha mulia. Diturunkan melalui malaikat Jibril yang paling mulia kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, pada bulan yang mulia dan pada hari yang mulia. Seluruh kemuliaan ini terkumpul dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita seharusnya bangga. Kita seharusnya berbahagia. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah sebuah pedoman bagi kita, sebuah petunjuk hidup bagi kita yang paling mulia, lebih mulia daripada kitab-kitab sebelumnya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita harusnya bangga ketika kita tahu
bahwa kita diturunkan oleh Allah Al-Quran. Kita harusnya selalu berbahagia. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah menjadi umat yang mendapatkan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Quran, kita harus yakini, Al-Quran itu berisi kebenaran. Seluruh apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, itu pasti isinya kebenaran. Bahkan, bukan hanya kebenaran dalam hal yang berkaitan dengan agama, hanya agama saja. Bahkan dalam hal yang berkaitan dengan dunia, hal yang berkaitan dengan sains yang baru ditemukan oleh orang-orang pada zaman ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, maka itu pasti berisi kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Apa kata Allah? Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raib fihi. Pada kitab itu, kitab Al-Quran, la raib fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti berisi kebenaran. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran, bil haqq, yang berisi kebenaran. Maka seluruh apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, hal kita harus yakini seyakin-yakinnya. Pasti isinya adalah kebenaran. Salah satu contohnya, ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Bagaimana manusia bisa terlahir dari asalnya setetes mani yang hina, yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki. Kemudian bersatu dengan sel telur. Dan akhirnya terus-menerus berkembang, bisa menjadi seorang manusia. Mungkin kita tidak akan bisa memikirkan kalau tidak ada sains pada zaman ini. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal tersebut secara rinci. Kapan? 14 abad yang lalu. Allah telah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang bagaimana penciptaan manusia secara detail. Maka inilah bukti kebenaran Al-Quran. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, baik itu petunjuk bagi kita, baik itu hukum, baik itu aturan, baik itu hal yang berkaitan dengan duniawi, itu semua pasti berisi tentang kebenaran. Jangan ada istilah mabok agama, tidak ada. Seluruh apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kita harus yakini seyakin-yakinnya. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran ketika diyakini dengan benar disebut mabok agama, maka dia telah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah mabok agama. Allah, Al-Quran, itu merupakan kebenaran yang harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian, agar kita lebih yakin lagi bahwasanya Al-Quran ini begitu mulia, Al-Quran ini begitu agung. Kita harus tahu dulu, kita harus tahu juga bahwa Al-Quran ini ternyata punya keagungan-keagungan yang lain. Dan khotib akan sebutkan 2 keagungan yang lain. Keagungan yang pertama, Al-Quran itu adalah mukjizat abadi. Nabi SAW bersabda, Ma minal anbiya, tidaklah dari seluruh para nabi, nabiyun, satu orang nabi pun, yang kecuali pasti Allah berikan kepada mereka 1 mukjizat. Kita tahu Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa tahan untuk dibakar api. Kemudian nabi-nabi yang lain pasti punya mukjizat. Untuk apa? Agar kaumnya bisa percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Tapi kata Nabi SAW, kata Nabi Muhammad, kata beliau, para nabi terdahulu, mukjizatnya hanya bisa disaksikan oleh orang pada zamannya. Orang pada saat itu yang hanya bisa menyaksikannya. Tapi kata Nabi, tetapi tidak pada zamanku. Tapi tidak dengan mukjizatku. Apa kata Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadaku mukjizat yang pasti kekal sampai hari kiamat. Seluruh orang yang hidup sampai hari kiamat akan bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Apa kata beliau?
mukjizat tersebut adalah Al-Quran yang Allah wahyukan kepadaku. Ya. Nabi SAW bangga bahwa beliau diberikan Al-Quran kepadanya. Karena Al-Quran adalah mukjizat abadi yang pasti terus disaksikan oleh semua orang sampai hari kiamat. Apa mukjizatnya? Banyak sekali mukjizatnya. Keagungan, keindahannya, kehebatannya. Dan salah satu kehebatan Al-Quran, hadirin. Kehebatan Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah bosan untuk dibaca dan diperdengarkan. Betapa banyak orang yang ketika mendengarkan Al-Quran berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali dia dengarkan surat Al-Fatihah. Setiap hari kita dengar surat Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Berapa banyak sehari dalam sholat? Belum sholat sunnahnya, belum kita baca pada kesempatan-kesempatan yang lain. Sudah berpuluh-puluh kali dalam sehari kita baca surat Al-Fatihah. Tapi apakah kita pernah bosan membaca Al-Fatihah? Enggak. Kenapa? Inilah mukjizat Al-Quran. Inilah kehebatan Al-Quran. Berapa kali pun diperdengarkan, berapa kali pun dibaca, tidak akan pernah bosan. Bahkan hadirin, betapa banyak orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, yang ketika mereka diperdengarkan Al-Quran, apa kata mereka? Inilah firman Allah. Mereka yakin. Mereka yakin ini adalah bacaan yang menenangkan. Mereka yakin. Ini adalah bacaan yang membuat bahagia. Mereka yakin. Kenapa? Inilah mukjizat Al-Quran. Al-Quran akan memberikan ketenangan. Al-Quran akan memberikan kebahagiaan. Al-Quran akan memberikan seseorang itu suatu hal yang baru setiap harinya. Maka hadirin, banggalah dengan Al-Quran. Seringlah baca Quran. Kenapa? Al-Quran tidak akan pernah bosan untuk dibaca. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna." Kalaulah hati kita itu bersih, hati kita mau menerima hidayah, apa kata beliau? "Ma syabi'at min kalamillah." Kita tidak akan pernah bosan, kita tidak akan pernah capek untuk membaca Al-Quran. Maka Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Al-Quran berapa kali pun diperdengarkan, Al-Quran berapa kali pun dibaca, tidak akan pernah bosan. Maka kalian kaum muslimin sidang Jumat, banggalah dengan Al-Quran. Seringlah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan kaum muslimin sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, setelah tadi disebutkan keagungan Al-Quran yang pertama, bahwa Al-Quran ketika dibaca, ketika diperdengarkan, Al-Quran tidak akan pernah bosan kita dengarkan. Maka, keagungan Al-Quran yang selanjutnya, yang kedua, bahwa Al-Quran adalah obat bagi jiwa dan raga. Al-Quran memang sebuah pedoman hidup yang ketika kita baca, ketika kita tadabburi, ketika kita pelajari, maka itu adalah pedoman hidup yang membuat kita ketika hidup menjadi tenang. Kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah dari Al-Quran. Ya, memang. Pasti hal tersebut akan membuat diri kita menjadi tenang. Ketika kita bisa mengikuti Al-Quran dengan benar, pasti hidup kita akan damai. Tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada yang namanya permusuhan. Kenapa? Karena kalaulah semua orang mau mengikuti Al-Quran, itu ketika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tapi ternyata bukan hanya tenang dalam masalah itu. Al-Quran pun memang benar-benar menjadikan obat bagi hati. Al-Quran benar-benar menjadi obat bagi penyakit hati apapun. Ketika kita merasa sedang sedih, ketika kita sedang merasakan kesengsaraan, ketika kita sedang merasa kesulitan, ketika kita sedang dirundung banyak masalah, maka hadirin, obatnya dengan
membaca Al-Quran. Yakinilah mulai dari sekarang, ketika kita punya masalah hidup, masalah apapun, maka datangilah yang pertama kali. Apa yang pertama didatangi? Datangilah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Siapa, kata Allah, yang berpaling dari mengingatku, zikri. Di situ disebutkan zikri. Zikri di situ adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Maka sungguh, kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Janji dari Allah. Siapapun yang jauh dari Al-Quran, siapapun yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, siapapun yang jauh dari petunjuk Al-Quran, yakinilah demi Allah, yakinlah hidupnya pasti akan sengsara. Sebaliknya, siapa yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, minimal dengan membacanya dengan benar, maka yakinilah pasti hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Hidupnya akan diliputi dengan berbagai macam kesenangan. Janji Allah. Maka hadirin sekali lagi, ketika kita punya banyak masalah, ketika kita sedang dirundung banyak masalah, ketika kita sedang sedih, kita sedang galau, kita sedang sengsara, maka pertama kali datangilah Al-Quran. Dan kaum muslimin sidang Jumat, rahimakumullah, terakhir, Al-Quran adalah obat bagi raga. Tadi bagi jiwa, sekarang bagi raga, bagi anggota tubuh. Ketika kita sedang merasakan suatu penyakit, kita sedang sakit apapun, baik sakit yang ringan, flu, ataupun terkilir, atau terkena sebatan pisau, atau apapun berpendarahan yang kecil-kecil, bahkan sampai penyakit yang besar, kanker, stroke, dan lain sebagainya, maka ada satu obat yang sering dilupakan. Obat tersebut adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dan kami, kata Allah, turunkan Al-Quran kepadamu sebagai apa? Sebagai syifa, sebagai obat. Dan ini terbukti. Para sahabat dahulu sudah banyak melakukan hal ini. Ketika mereka sakit, atau ketika ada orang yang lain yang sakit, maka mereka bacakan, mereka pegang tempat yang sakitnya, kemudian mereka bacakan Al-Fatihah, maka seketika penyakitnya sembuh. Ini dilaksanakan, dicantumkan dalam sebuah hadis. Ketika para sahabat meruqyah seorang kepala suku, kepala sukunya langsung sembuh dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Maka hadirin, memang kita harus berikhtiar. Kita harus pergi ke dokter ketika sakit. Kita harus minum obat ketika sakit. Tapi ketika sakit tersebut tidak kunjung sembuh, maka ada yang lupa. Mungkin kita kelupaan. Apa yang lupa? Kita lupa menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kita pegang tempat yang sakit. Kita bacakan Al-Quran, apapun itu suratnya. Dan yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat, rahimakumullah. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran dapat menjadi obat bagi jiwa dan raga kita. Maka sekali lagi hadirin, ketika kita punya masalah, ketika kita punya penyakit, ketika kita dirundung sebuah kesedihan, ketika kita sedang banyak masalah, maka pertama kali, jangan datangi orang lain, jangan curhat kepada orang lain. Pertama kali lakukan adalah datangilah Al-Quran. Baca Al-Quran, walaupun tidak paham maknanya, insya Allah ketika kita sering baca Al-Quran, Allah akan berikan kepada kita ketenangan dalam hidup. Allah akan berikan kepada kita kesembuhan. Kenapa? Karena Allah mau kita itu menjadi hamba yang sering berinteraksi dengan Al-Quran.